Kayaknya aku tulisnya tuh setengah sundoku deh, bukan Lu sundoku. kagak ada, nggak boleh kan? Oh, nggak bisa ya? Nggak boleh lu main setengah-setengah aja lu. Ah, Dulu orang-orang kayak zaman dulu itu pasti sundoku minimal Britannica Encyclopedia tuh. Encyclopedia Brit. Bener, bener. Berkaitan dengan sundoku, ini ada 5 buku yang udah lama dibeli tapi belum dibaca sampai sekarang. Kemarin sempat telepon-teleponan waktu beliau ke Bangkok tuh kayaknya banyak borong buku gitu. Nggak tahu dibaca apa enggak. Sialan lo buka-buka rahasia. Kita ketemu lagi di Kepo Buku untuk episode entah keberapa ini. Pokoknya kita bikin aja Kepo Buku. Dan kali ini kembali bersama dengan teman-teman setia yang seperti biasanya. Ada Toto di Singapura. Tok, waktu kita sedang ngerekam saat ini, lu udah keluar belum dari rumah, Tok? Belum. Pada saat ini direkam gue masih serving my stay home notice. Terus lu merasa kayak di penjara gitu nggak sih? Ya kalau gue pada dasarnya, gue awalnya juga gitu ya. Tapi pada dasarnya kan gue orangnya suka mager ya. Gue tuh bisa gitu seminggu 2 minggu di rumah nggak keluar gitu. Parah lo, Tok. Kalau gue emang bisa gitu. Jadi gue males-males aja gitu. Selain Toto ada Steven lah seperti biasa di Ambon. Fen, saat kita ngerekam ini sekarang tanggal 28 Maret di Ambon udah ada kasus belum? iya, udah ada satu yang positif. Udah mulai huru hara belum? Lu malah nyumpahin huru hara. Enggak maksudnya, sorry. Enggak maksud gue. Ada kepanikan ya. Nah, orang udah mulai panik atau enggak, atau pemerintah daerahnya udah mulai ngambil langkah-langkah atau gimana? Jalanan ini pada lengang ya. Terus orang-orangnya mungkin udah mentaati anjuran dari pemerintah, pada stay di rumah. Pertanyaan gue ke Rane adalah, kalau kita kan sekarang work from home gitu ya, sudah nambah berapa kilo berat badan? Wah, keuntung lu tanya ini. Gue bukannya mau nyombong, Toh. Kok malah turun ya? Malah turun. Kok bisa turun sih? Biasanya kan malah ngemil. Gue sih naik gue. Stres. Nah, satu-satunya hiburan dalam keadaan seperti ini ya adalah, bukan satu-satunya, salah satunya adalah membaca. Terus kemudian kepikiran nih, gue baca apa lagi ya? Sampai akhirnya gue buka dong koleksi Kindle. Anjrit, masih banyak yang belum gue baca. Kita ngomongin soal kebiasaan ini aja ya, yang ternyata kalau ngelihat dari, gue nggak tahu, di salah satu profilnya Steven, dia menyebut dia seorang sundoku. Sundoku. Sundoku itu dari kata sumu. Sumu itu artinya numpuk. Oke. Doku itu artinya duit. Bukan, membaca. Lu dari hari gini masih bikin duit aja lu ah. Jadi sundoku itu artinya kebiasaan numpuk bacaan gitu loh. Beli buku tapi nggak dibaca. Itu sundoku itu dari bahasa Belanda. Jepang. Oh, Jepang, oke. Dan yang menarik, istilah sundoku itu udah ada dari tahun 18-an. Oh, tapi di Jepang mungkin ya, kalau tradisi baca tulis udah di Jepang ada. mungkin tahun 18 udah ini kali ya. Udah oke kali ya. Jadi ada yang bilang juga bahwa ini sebenarnya bukan kebiasaan. Jadi istilah sundoku itu ledekan sebetulnya untuk para sensei, para dosen atau profesor di zaman dulu gitu ya, yang banyak banget bukunya sampai dihias gitu ya, kalau masuk ke rumahnya tuh banyak buku tapi nggak ada yang dibaca. Jadi diledekinnya sundoku sensei. Jadi sundoku itu adalah lu beli buku tapi nggak lu baca. Yap. Jadi sama kayak apa tuh kalau bahasa Inggrisnya? Biblio apa? Kalau bahasa Inggrisnya bibliofil ya. Yang Mas Toto bilang tuh mungkin bibliomania ya? Bibliomania ada ya. Sebenarnya kalau bibliofil itu sebenarnya orang yang memang mencintai buku ya. Kalau sundoku ini kan lu beli buku tapi nggak dibaca. Jadi hoarding buku gitu kali ya. Kalau bibliofil itu emang bener nggak sih hoarding buku ya, bener ya?
hoarder gitu ya, tapi ya buku gitu, ngumpulin buku aja gitu kali ya. Terus kalau bibliofil ini orang yang sebenarnya buku lovers gitu, buku lovers ya beli buku banyak, bisa jadi sih dia tetap baca gitu, tapi dia tetap ngumpulin juga gitu. Nah kalau bibliomania nggak tahu apaan. Ini di BBC ini dibilang kegiatan yang nggak berhenti ngumpulin koleksi literatur. Jadi dia terobsesi sama buku-buku unik seperti kayak buku-buku edisi pertama ataupun juga edisi ilustrasi gitu. Jadi semua pada dikoleksi gitu. Oh, sama ini kayak temen gue nih. Mana? Biar kagak ngerti juga, pokoknya semua versi bahasanya Little Prince dikoleksi. Ya bisa aja. Ada tuh temen gue kayak gitu tuh. Ganteng tuh orangnya tuh, gue yakin tuh. Ganteng dari Hong Kong. Tapi gue lempar balik lagi ke Steven, lu kenapa lu ngaku sundoku? Harus dikoreksi dulu ya bang. Kayaknya aku tulisnya tuh setengah sundoku deh, bukan sundoku. Kagak ada, nggak boleh kan? Oh nggak bisa ya? Nggak boleh lu main setengah-setengah. Iya. Lagi pula kalau ngomong setengah berarti kan 50%. Lu define lu setengah gimana? Harus jelas loh. Iya kalau lu setengah. Kalau lu 60% atau 70% atau lu cuma 40%, lu harus mendefinisikan secara matematik kenapa lu 50%. Mampus lu, Steven. Lu ngomong sama Toto kayak gitu. sama sensei jadi. Nyari gara-gara sih lu ngomong sama Toto lu. Kalau ngomong sama Toto tuh harus logis. Iya benar. Logis. Oke, setengah sundoku. Ya setengah lah. Kenapa? Karena di satu sisi tuh aku beli buku ya, misalnya beli buku tuh karena lagi keluar misalnya edisi yang baru gitu. Beli sekarang, bacanya entar. Dan itu menumpuk karena kemampuan kita beli bukunya tuh lebih cepat daripada baca bukunya. Maka di situ sundoku kan, tapi aku meniatkan diri supaya jangan kayak gitu, jadi harus setengah sundoku aja. Oke. Bapak Toto silakan, apakah itu masuk akal? Masuk akal. Karena kalau menurut gue yang diomongin Steven tuh benar juga ya, karena kemampuan kita membeli buku, alhamdulillah gitu ya, puji Tuhan gitu ya, kita mampu membeli buku gitu kan, sementara mungkin banyak di luar sana yang nggak mampu dalam artian mungkin dari segi finansial maupun juga secara mental gitu. Ada loh orang yang mungkin kapan kita bahas ya, masuk ke toko buku tuh nggak punya mental gitu, nggak punya kekuatan apa sih kenapa gue beli buku gitu, ada gitu. Tapi kalau gue sama Steven, karena kita punya kemampuan untuk membeli buku ya, kadang-kadang ada buku yang dalam tanda kutip ya, nanti kita definisiin lagi lah, unik gitu. Jadi gue tuh nggak mau ketinggalan gitu, misalnya beli ini buku bagus nih, tapi ntar aja deh bacanya. Tapi gue nggak mau tuh ketinggalan topik ini, misalnya kayak gitu. Iya kan? Entah karena topiknya lagi entah karena ya bagus aja gitu bukunya gitu. Kadang-kadang kalau gue kan makanya mungkin kalau apalagi untuk orang kayak gue ya, yang ke toko buku itu impromptu ya, lebih ke impulsif buying gitu. Nah kadang-kadang yang kayak gue itu akhirnya jadi sundoku tadi gitu ternyata. Tapi kalau sundoku gue lebih ke buku-buku fisik ya. Kalau ke e-book biasanya enggak. E-book itu gue susah banget ngedapetin feel-nya untuk akhirnya impulsif buying untuk e-book kalau gue. Jadi kalau lu tadi bilang lu Kindle ya, gitu kan? Ternyata banyak yang beli baca ya. Nah gue tuh susah banget impulsif buying untuk Kindle. Untuk e-books gitu. Lucu ya. Nah kalau lu kenapa? Lu kenapa? Lu apakah lu sundoku juga, Ran? Ya, pada akhirnya, gara-gara gue kenal istilah sundoku dari Steven, gue menyadari bahwa, oh iya, gue punya hobi sundoku gitu loh. Atau gue ini seorang sundoku. Sundoku tuh jadi kata kerja ya? Iya. Kata sifat. Kata benda kali? Kata benda. I am a sundoku. Ya, gue jadi seorang sundoku gitu. Karena, ya itu, gue lihat-lihat lagi paling enggak nih di Kindle gue aja, itu paling lama ada yang gue pernah beli di kira-kira 10 tahun yang lalu, belum dibaca. Oke. Nah, dan kalau Toto bilang bahwa dia impulsive buying, dalam artian dia beli buku itu lebih ke buku fisik, gue sudah way past that. Gue masuk
masuk toko buku, gue masuk ke Kinokuniya misalnya, gue bisa nahan diri nggak beli. Tetapi tangan langsung nyamber handphone, buka Kindle, ada, beli. Lebih murah. Karena lebih murah. Lebih murah. Dan yang kedua, gue trauma. Jadi waktu gue di Jepang, gue mau balik, itu buku gue saking banyaknya, sampai gue nggak sanggup bawa. Oh gitu, kalau lu gitu malah ya. Dan ditambah lagi trauma sama rumah gue yang banjir dan lembab, akibatnya banyak buku yang hancur. Akhirnya apa? Ya Sundoku gue adalah di Kindle. Gila, banyak banget buku Kindle yang belum gue baca. Banyak banget. Tapi kalau gue malah kebalikan. Kalau lu kan misalnya ada buku fisik gitu ya, terus lu lihat di Kindle ada, lu langsung beli gitu kali ya. Kalau gue terjemahin gitu ya, kalau gue bisa ngerti gitu. Nah kalau gue tuh malah kebalikan, Ran. Biasanya gini. Sekarang ini gue agak mengurangi impulsif gue. Beberapa kali gue sekarang ke toko buku tuh, kalau ada buku bagus nih kayaknya, nih sampulnya enak banget gitu ya. Terus biasanya gue yang saat ini gue capture biasanya di Goodreads dulu gitu. Jadi I want to read gitu ya Van ya. I want read ya. Jadi gue capture dulu gitu. Karena gue juga udahlah gue ngontrol daripada buku fisik. Nah kalau ada buku itu bagus, lebih ada e-booksnya, gue lebih tidak membeli lagi fisiknya. Karena gue pikir kalau gue ngelihat diri gue sendiri gitu ya, kenapa gue beli buku kadang-kadang itu karena gue dalam hati gue dalam pikiran gue gitu ya, gue merasakan ada prinsip scarcity gitu. Jadi kalau gue beli sekarang ntar hilang lagi gitu kan. Mudah ya maksud gue ya. Jadi gue nggak bisa lagi, dipanya topiknya lucu. Tapi begitu ada lu sama emak-emak di sebelah apartemen gue gitu ya. Tapi yang dikumpulin Indomie di supermarket. Iya, tapi kalau ada e-booksnya, biasanya gue udah nggak beli lagi karena gue yakin ada e-booksnya. Jadi kapanpun gue bisa beli gitu. Mudah kan maksud gue? Bener juga loh. Nah kalau gue begitu, jadi kalau ada e-booksnya ngapain aja ntar dulu lah gitu. Pada saat gue akan e-books istilahnya nggak ada hilangnya gitu ya. Nah iya, justru kapan gue beli sekarang, e-booksnya ada kok gitu kan. Ibaratnya gitu. Ya e-books bisa menghilang juga gitu, tapi menurut gue bisa lebih aman ketimbang stok fisik kan gitu. Kalau menurut gue gitu. Karena misalnya nih yang baru-baru ini muncul di Gramedia Digital itu bukunya Titi Nginung yang opera bulu tangkis. Misalnya gitu kayak. Misalnya. Kalau begitu udah keluar di Gramedia Digital kan dia akan ada terus. Ya selama Gramedia Digital ada ya. Iya, jadi karena selama ini gini. Karena buku yang dicetak itu kan edisi itu terbatas. Jadi orang buru-buruan dong nyamber duluan supaya nanti kalau habis gue udah punya dong bukunya, bacanya belakangan. Iya sih, bener sih. Kalau lu, Van? Kenapa lu, Van? Kenapa lu bilang satu buku itu, lu Sundoku yang 50% tadi, atau setengah? Kalau misalnya aku sendiri sih memegang prinsip yang kayak gini. Lebih baik nyesel beli daripada nyesel nggak beli. Wis, cakep. Karena lu takut buku itu nggak ada lagi kan? Iya, benar. Nah sih, jadi scarcity sebenarnya. Kita tuh nganggap bahwa, karena kita udah berapa kali, karena menurut gua, lu seneng baca kan, Van ya? Kita semua di sini seneng baca kan? Jadi ketika seneng baca, mungkin ada memori terpendam dulu, entah mungkin zaman kita kuliah, zaman kita nggak ada duit, kita pengen beli buku, pas kita punya duit, bukunya udah nggak ada. Mungkin itu kali ya. Bener gak sih? Kalau lu kenapa, Van? Kalau misalnya aku ya karena di sini tuh aksesnya memang sulit ya. Yang pertama, Oke. Akses di sini itu buku dari Jakarta masuk ke Gramedia Ambon tuh misalnya mungkin 2-3 minggu itu kayak lamanya dia jalan ke lewat kontainer kan, lewat shipping. Nah, ketika zaman sekarang tuh buku-buku tiap bulan penerbit bikin terbitan baru, rilisan terbaru lewat pemaparan online media gitu kan. Bukunya Pak Sapardi nih misalnya ya, yang terbaru novel ya, judulnya 3. Nah itu aku langsung dipicu dulu sama postingan mungkin dari Instagram penerbitnya gitu kan. Halo GPU, terus lagi sibuk mereka. Iya. Selamat ulang tahun yang ke-46 GPU. Nggak ngaruh kan lo mau ucapin sampai selamat ulang tahun ke-50. 50 ya kayaknya nggak bakal tuh. Nah, itu kan
dari mungkin Instagram ada pengumuman nih buku baru minggu ini gitu kan, biar cepat dapatnya juga, biar nggak ketinggalan baca sama pembaca di kota yang akses bukunya bagus gitu. Itu yang paling prinsipal buat aku di sini sih. Gitu. Makanya kenapa mending numpuk aja, mending Sundoku aja sekalian gitu. Beli aja dulu, taruh di koleksi di rumah, baca-bacanya kapan, ya udah, setelah ada waktu, setelah giliran baca buku ini masuk gitu ya. Karena satu lagi sih, waktu awal balik dari Jogja ke Ambon tuh pernah kayak kepikiran, nggak perlu beli buku online lah, ada taman bacaan gitu kan. Tapi ternyata taman bacaan di Bank Indonesia misalnya, itu petugasnya tuh nggak standby gitu. Jadi mereka nggak punya petugas khusus untuk buka library-nya. Itu taman bacaan di Ambon? Iya, semacam corner bacaan gitu, reading corner-nya mereka. Terus satu kali lagi pergi ke taman bacaan milik gereja gitu ya. Tapi tiap kali aku ke sana, kok pada tutup gitu, pada nggak ada orangnya gitu. Jadi malas bener kan, akhirnya ya satu-satunya kesempatan untuk bisa keep up dengan buku gitu ya udah lewat pembelanjaan online gitu. Dan kenapa aku kayak menumpuk bacaan gitu, menimbun buku istilahnya. Menimbun buku. Iya. Tapi ya kalau kita ngomong-ngomong ya, jangan-jangan kita tuh sebenarnya kalau untuk kategori awal Sundoku, kita tuh sebenarnya bukan Sundoku banget gitu. Kalau gue baca nih gue lagi juga iseng browsing gitu, Sundoku tuh lebih orang yang hoarding buku yang dia nggak baca sama sekali gitu. Iya, gue jadi inget dulu gila-gilaan gitu. Kalau kita kan ya gila tapi kita masih tetap baca kan. Dalam artian kita tuh sebenarnya cuman belum sempat baca aja gitu kan. Tapi nanti gue bakal kasih tahu gue di buku-buku khusus gue kayaknya lebih, kalau misalnya ngantri gitu, ngantrinya tuh mungkin 90% buku itu gitu. Jadi gue di satu sisi ini gue Sundoku gitu ya. Tapi gue jadi inget di tahun 80-an tuh ada contoh nyata orang tuh Sundoku. Oke. Dulu orang-orang kayak zaman dulu itu pasti Sundoku minimal Britannica Encyclopedia tuh. Bener. Pas sekarang udah gak ada. Kalau zaman dulu tuh orang pasti beli tuh Encyclopedia Britannica dari A sampai Z gitu, bacanya kagak gitu, ditumpuk aja tuh buku gede gitu. Karena dulu koleksi buku-buku yang mewah begitu itu bagian dari, adalah yang menganggap itu bagian dari lifestyle gitu kan. Kalau menurut gue itu the real Sundoku tuh. Kadang gue dulu punya tetangga yang punya jabatan gitu, seorang pejabat, wah British Encyclopedia nih, gue udah bilangin SMP gitu, bahasa Inggris gue masih belepotan, tapi kan di dalamnya tuh ada kadang-kadang gitu kan, ini anaknya juga nggak baca, gue kadang-kadang main, boleh nggak gue lihat gitu, boleh nggak ada yang baca juga gitu, ngaku lagi nggak ada yang baca juga, oke ya udah gue baca gitu. Kalau sekarang kan udah nggak diterbitin lagi ya, semua pasti online ya, kayaknya dia edisi terakhir dicetak itu tahun berapa ya? Gue pernah inget banget kok, sampai akhirnya juga Encarta-nya Microsoft yang online juga udah nggak ada lagi kan kalau nggak salah ya. Tapi gue inget banget tuh tahun 2000-an udah nggak ada gitu ya. Zaman dulu tuh gue udah masih seneng tuh baca-baca kayak gitu Encyclopedia. Terus zaman dulu Gramedia juga suka nerbitin buku-buku yang kayak Encyclopedia binatang tapi cuma 1 jilid 2 jilid tapi edisinya lux banget gitu. Dulu tuh ada penerbit yang khusus nerbitin buku-buku lux kayak gitu untuk Indonesia. Gue lupa nama penerbitnya. Lupa gue. Tapi yang jelas tuh ada orang, menurut gue itu the real Sundoku tuh kayak gitu tuh, beli buku kagak dibaca sama sekali. Dan gue ingat buku-buku yang lux begini ini dulu banyak loh salesnya keluar masuk kampung. Iya, itu sales itu nggak pernah dijual di toko buku kan? Iya, jadi karena memang itu eksklusif dan cara sales itu menawarkan adalah ya selain ini untuk ilmu segala macam, dia akan bilang, Bapak kalau punya ini akan nampak seperti orang yang sangat pinter. Gue inget tuh, ada sales kayak gitu tuh. Gue lagi nongkrong di rumah temen gue, dateng cerita kayak begitu. Lah, bokapnya temen gue balasnya cuma gini, lah gue udah pinter, kagak perlu gue beginian. Jadi dia cara menjual. Jadi buku-buku lux itu dijual dari kampung ke kampung, komplek ke komplek oleh sales-sales karena mereka punya target gitu kan, dan mengambil komisi karena harganya mahal. Ensiklopedia Indonesia misalnya itu mahal loh.
atau Ensiklopedia Britannica. Terus dulu juga ada yang namanya buku tentang kesehatan atau apa. Pokoknya semacam ensiklopedia yang memuat semua ilmu kesehatan. Itu juga dijual sama sales keliling kampung. Gitu. Walaupun sekarang gue masih lihat banyak ya, walaupun mungkin kalau dibandingin dengan harga zaman dulu itu nggak semahal zaman dulu, tapi gue masih lihat beberapa bukan ensiklopedia ya, tapi kalau buku agama udah pasti bisa berjilid-jilid gitu Ran. Kayak misalnya kita tahu lah ya, kalau yang Muslim itu pasti mungkin ada yang ngumpulin misalnya tafsir Al-Misbah gitu kan, tahu kan yang punyanya Khwarizmi itu paling 4 jilid tuh, 4 jilid tebal-tebal. Apalagi kalau lu ngumpulin tafsir Ibnu Katsir gitu, itu udah berapa jilid tuh? Udah 12 jilid, satu Quran sendiri kan berapa jilid tuh ditafsir. Mungkin ada yang saat ini. Tapi kalau ensiklopedia udah nggak ada lagi kali ya. Ensiklopedia udah ketinggalan zaman kali ya, gitu. Nah, gue akan cerita sebenarnya buku apa yang menurut gue sundoku dan mana buku apa yang gue mungkin kalau gue gini, ngomong gini ya, buku apa yang sebenarnya menurut lu tuh sundoku gitu ya. Kalau gue mau jujur, nanti gue akan kasih tahu. Dan buku apa yang ternyata, ya kalau lu kata gue sundoku sih sundoku, tapi lu nggak niat untuk sundoku. Oke. Nah. Oke kawan-kawan, kita break sebentar. Habis ini kita punya surprise buat lo yang suka penulis yang satu ini. Beliau bakal bercerita tentang buku-buku yang sudah dibelinya cukup lama, lumayan lama, tapi belum dibaca. Ternyata sundoku juga. Tapi sebelumnya kita mau dengerin dulu beberapa teman yang juga ikut tantangan sundoku kepo buku. Pertama ada namanya Akino. Kalau nggak salah Akino ini di Australia ya Kino ya, sekarang baru pindah ya. Dan inilah 5 buku sundokunya Kino. 5 buku yang udah lama dibeli tapi belum dibaca sampai sekarang. Yang pertama The Complete Sherlock Holmes. Ini karena bukunya tebal banget jadi terintimidasi. Terus ada 100 Great Cities of the World. Padahal ini adalah buku gambar. Sama Angels of Africa. Salah. Angels in Africa. Terus yang cukup baru, ini cukup lama juga, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order dari Samuel P. Huntington. Sama yang satu lagi ini juga tebal banget, The Intelligent Investor dari Benjamin Graham. Kino, makasih banget. Terus siapa lagi ya ini ya? Vera. Ketukar terus. Akun Instagramnya Cici Traveler, tapi namanya Vera. Kita dengerin sundokunya Vera. Halo, kepo buku. Gue Vera atau Instagramnya Cici Traveler. Gue dari Jakarta. Oke. Berkaitan dengan sundoku, ini ada 5 buku gue yang sudah cukup lama dan belum dibaca. Dan akhirnya baru ingat ini belum dibaca. Yang pertama, judul bukunya adalah 3 Abad Perempuan. Ini kumpulan cerpen tulisan perempuan selama 3 abad. Dan cerpen-cerpennya ini sebenarnya banyak yang cerpen terjemahan ya. Dan ternyata buku ini gue beli tahun 2000 karena ada tanggalnya. My God. Yang kedua, yaitu adalah The Summons dari John Grisham. Ternyata ini pun gue belum pernah menyelesaikannya, nggak tahu kenapa. Yang ketiga ada Mini Shopaholic dari Sophie Kinsella. Entah kenapa juga ini belum dibaca sampai sekarang, padahal Rebecca Bloomwood tuh gue suka banget cerita tentang dia. Yang keempat, favorit gue juga yaitu J.K. Rowling, tapi bukunya yang The Casual Vacancy. Ini pun belum selesai. Dan yang kelima ada buku dengan judul Ibunda dari Maxim Gorki. Ini terjemahan ya. Dan terjemahan pun ini belum dibaca. Entah belum selesai. Kayaknya udah pernah baca depannya. Terus bingung. Akhirnya gak baca sampai sekarang. Itu saja. Terima kasih kepo buku. Dan terima kasih bagi yang sudah mendengar. Vera, makasih banget Vera. Wih, bukunya keren-keren. Kino juga tadi bukunya keren-keren. Dan kalau masih ada teman-teman yang mau ikutan kayak Kino dan Vera tadi, silahkan kirim ke Kepo Buku.
kita tunggu karena episode Sundoku ini ada 2 bagian ya, ada 2 episode saking banyak dan panjangnya yang memberikan pengakuan. Jadi di bagian kedua atau episode kedua nanti paling tidak sudah ada 3 lagi yang mau berbagi buku-buku Sundokunya. Dan kami juga bertiga lah pastinya lah juga akan berbagi. Tapi kita lanjut sekarang. Jadi kalau masih ada yang mau ikutan ditunggu. Detailnya nanti di akhir ya. Sekarang kawan-kawan kalau kalian suka novel-novel karya tamu spesial Kepo Buku kali ini pasti tahu siapa dia. Apalagi kalau kita kasih beberapa hint atau kata kunci ya. Yaitu nama-nama tokoh novelnya yang gue pribadi suka banget karena keren. Yaitu Segara Alam dan Biru Laut Wibisono. Yoi. Pokoknya kehormatan sekali buat Kepo Buku karena beliau juga bakal sharing buku-buku Sundokunya yang keren-keren cuy. Keren-keren. Oke, dan kita masih di Kepo Buku. Ada tamu spesial yang akan ngobrolin juga soal Sundokunya. Iya. Kayaknya nggak ada yang menduga deh karena kita diam-diam nih sebenarnya sih. Yang nonton Instagram live kita kemarin tahu pasti. Tahu. Iya. Pada heboh ya. Oke. Tapi udah pada nungguin. Tapi buat gue ini sebenarnya gue berharap nih bakal banyak bukunya karena beliau ini kemarin ketemu di Bangkok aja. Nggak ketemu deh. Kemarin sempat telepon-teleponan waktu beliau ke Bangkok tuh kayaknya banyak borong buku gitu. Nggak tahu dibaca apa enggak. Selamat malam Mbak Lela. Selamat malam. Sialan lo buka-buka rahasia. Rane emang gitu, emang dia suka suzon tuh. Kalau gua mikirnya beli buku banyak cepet dibacanya. Dia mah beli buku banyak suzonnya kayak dibaca. Iya, gua hoarder nih sama buku. Hoarder. Enggak, soalnya sempat ingat Mbak Lela tuh ngobrol katanya sempat belanja di New York sama siapa? Sama Dian Sastro. Oh, bukan di New York, di Los Angeles. Di Los Angeles sama Dian Sastro, terus sampai banyak banget gitu tuh. Kadang-kadang mikirnya tuh dibaca nggak sih ntar gitu loh. Kalau dia sih dibaca, cuman mungkin nggak langsung ya kayaknya satu persatu. Tapi biasanya aku tanya sama dia, ini udah belum, itu udah belum gitu. Saya juga agak parah sih kalau beli Jadi gini, saya boleh cerita ya. Keputusan saya membeli itu biasanya kalau udah senang sama satu penulis, pasti saya kepingin melengkapi semua karya-karya dia gitu. Nah, perkara ngebacanya ya itu nanti urusan lain kapan gitu loh bacanya. Jadi ini ada beberapa penulis yang saya suka banget yang yaitu tadi Sundoku ya. Saya sampai Sundoku tuh apa sih? yang menarik ya Mbak ya, sebelum kita lari ke bukunya Mbak Lela, karena istilah Sundoku itu sudah ada dari tahun 18 sekian di Jepang. Jadi istilah itu munculnya dari bahasa Jepang. Jadi orang Jepang hoarder ya rupanya. Kayaknya hoarder. Gitu. Kemarin apa sih Sundoku gitu pas aku Google. Oke. Yes. Jadi fenomena itu ada orang yang beli buku dan kemudian tidak dibaca dengan berbagai macam alasan. Nah, kita pengen tahu nih. Terakhir ngobrol di WhatsApp kan Mbak Lela bilang, banyak banget Rane buku gua gitu. Saya bisa bilang ratusan kali. Nggak tahu, saya nggak pernah ngitung sih ya. Tapi ratusan pastinya. Kalau memang harus mengingat kembali buku-buku yang udah paling lama dibeli gitu ya, dan kemudian belum dibaca sampai sekarang, buku apa itu Mbak? Yang paling lama ini saya udah tumpuk ada. Paling lama, paling menarik, paling merasa bersalah karena belum dibaca mungkin. Iya, saya ngambil 7 meskipun dimintanya 5. Tapi kalau paling lama mungkin tapi dia bukan penulis yang artinya saya belum koleksi karya-karya dia ya. Tapi karena katanya mintanya paling lama, ini ada Smila Sense of Snow, ya. Peter, gue nggak tahu cara membaca nama belakangnya Hoeg atau Hoeg. O-nya tuh O yang Scandinavian gitu loh hurufnya, ini nggak ngerti deh gue. Pokoknya it's a crime story. Saya ini kan
penggemar cerita-cerita crime juga. Jadi selain all the sastra and all that, saya juga kalau film sama serial dan novel itu saya senang juga yang crime gitu. Meskipun saya seleksi banget gitu ya, saya seleksi banget. Nah, Smila Sense of Snow ini sastra, dia a New York Times bestseller dan penulisnya si Peter Hoog ini, sorry kalau saya salah menyebut namanya, he's a Danish writer. Dan bukunya udah lama banget, cuman gue belum juga membacanya gitu. Dan ini terkenal sekali, Smila Sense of Snow ini pokoknya di kalangan European authors itu dia salah satu yang terkemuka lah penulisnya nih. Nah, aku waktu itu kalau nggak salah beli karena a lot of my friends bilang, lah lu kan senang sama Le Carré, senang yang begitu-begitu juga kalau pengen fun. Yang enteng, yang fun, lu kan senang yang itu ya. Apa sih the modern contemporary of Sherlock Holmes-nya yang sekarang lah gitu kan. Kalau Sherlock Holmes kan abad 19. Yep. Nah, lu nonton lu baca Smila Sense of Snow. Oh ya udah gue beli lah, itu tahun berapa ya? Udah lama banget. Itu beli di mana itu? Kalau nggak salah, bentar ya, biasanya aku catat di Amsterdam. Nih, di dalam. Amsterdam. Wow. That was long time ago, long time ago. Gitu. Nah itu yang paling lama. Salah satu yang paling lama, ada juga kali yang lebih lama nih, sebentar ya. Ada satu lagi Umberto Eco. Umberto Eco-nya 2007 belinya, belum gue nonton, belum gue baca juga. Baca juga. Judulnya The Mysterious Flame of Queen Loana, Umberto Eco. Ini it's about itu ya, simbol ya, dia kan selalu tentang simbol ya, Umberto Eco. Nah itu saya belum baca. 2007 belinya, simpel. Gila, 13 tahun yang lalu men. Maret 2007 tuh gue catat tuh. Aduh, gila. Itu dia tuh. Jadi dengan kayak gini tuh kita berasa diingetin lagi ya. Buset, itu buku udah tahun segini belum dibaca juga gitu ya Mbak Lela ya. Oke, mau diterusin nggak nih? Yap. Oke. Terusin. Ini ada satu lagi yang belum saya baca, Hajin. Tahu Hajin kan ya? Yep. Dia buku-bukunya diterjemahkan ke bahasa Indonesia yang waiting. Kalau nggak salah jadi menunggu apa menanti, saya lupa ya. Tapi ini Hajin saya juga bias karena saya kenal sama dia, sama penulisnya si Hajin ini. Ketemu di Berlin Literary Festival. Waktu itu dia satu hotel sama saya. Terus ya langsung dong gue jadi agak kikuk gitu kan, ketemu idola. Jadi langsung ngedeketin, langsung lagi breakfast, terus langsung apakah kamu Hajin, lalala gitu. Terus dia bilang, oh ya, dan orangnya sangat humble. Okay. Ya langsung saya langsung minta, boleh nggak saya wawancara gitu. Terus ternyata dia kamarnya juga satu lantai gitu. Jadi terus dia bilang, oh boleh mau besok gak breakfast, ya udah. Nah sejak itu saya beli semua buku dia ya. Nah hampir semua buku dia udah saya baca kecuali ini War Trash. War Trash saya belum baca. War Trash, oke. Itu saya belinya ini di Berlin belinya karena ketemu dia, terus gue beli di Berlin 2016. Lengkap dengan tanda tangannya dong. Langsung dong gue dengan shameless gitu ya, pagi-pagi langsung bawa ya, beli di festival, gila bener. Nah ini Hajin ini kenapa saya agak bias dan ya merasa lekat sama dia, karena kan saya waktu itu kan habis Frankfurt Book Fair dan seterusnya lah gitu ya, buku-buku saya baru diterjemahkan kan, jadi lagi di otak saya penuh sama novel saya yang pulang. Dan itu ada tokoh Dimas namanya yang eksil, yang nggak bisa pulang, dan setiap tahun dia selalu apply visa ke Indonesia dan ditolak dan sedih. Lah pas saya kenalan sama Hajin, dia kan exile, dia nggak bisa pulang ke Beijing kan, di Amerika. Dan saya dengan entengnya, saya nggak terlalu tahu waktu itu, waktu ketemu pertama kali nggak terlalu tahu his background terlalu dalam gitu, nggak. Saya cuma tahu bahwa dia tinggal di Amerika dan saya tahu dia memang exile.
Tapi ketika saya tanya gimana, udah akhirnya udah berhasil pulang atau Beijing, tiba-tiba dia kayak mau nangis. Terus dia cerita, saya setiap tahun saya apply visa dan tidak pernah berhasil. Dan setiap habis saya ditolak visanya, saya mengurung diri sampai lama dan I cannot talk about it gitu loh. Terus langsung saya jadi ingat tokoh saya gitu kan. Dimas. Ini kayak Dimas gitu. Terus akhirnya ya saya ya shameless lagi lah. Saya bilang, waduh, Hajin mau nggak saya kasih novel saya? Aduh, ya. Udah anyway, tapi kita jadi berkawan. Terus dia email saya, dia bilang, aduh waktu saya baca itu saya sedih, ingat diri saya dan seterusnya. Jadi saya ini bias dengan Hajin ini. Okay. Jadi saya beli semua. Tunggu, nah ini Salman Rushdie. Yang mana? Iya, kita semua kan tahu ya dia melejit namanya dari zamannya Satanic Verses. Cuman saya udah baca dia dari zaman Midnight Children. So of course I always buy his book. Tapi yang belum saya baca ini terbaru, Quixote. Itu kan baru tuh, Quixote. Mana ya? Ya ini Quixote masih tahun lalu ya. Gue belinya 2019. Jadi belum terlalu lama ya, belum terlalu berdosa. Nah, saya juga penggemar Mario Vargas Llosa selain of course Gabriel Garcia Marquez. Cuman kalau Gabriel Garcia Marquez saya udah baca semua. Dia udah jadi semua yang punya dia udah saya baca. Vargas Llosa itu kan ini banget ya, produktif kayak Seno Gumira itu loh. Kalau di Indonesia Seno Gumira tuh tiap tahun pasti ada berapa buku. Nah, Vargas Llosa tuh tiap tahun ada satu buku kayaknya. Jadi sebenarnya banyak banget buku dia yang belum saya baca. Tapi ini yang saya sebut di sini yang satu ini aja, Storyteller. Judulnya The Storyteller. Terjemahnya. Dia kan pemenang Nobel ya. Nah, ini bukunya di Kolkata 2019 tahun lalu. Satu lagi, nah ini Roberto, udah 5 ya. Ya udah satu lagi boleh ya untuk ekstra. Lanjut. Berapa juga boleh. Nah, ini Roberto Bolano ini saya beli tebal banget, yang belum saya baca yang 2006 judulnya ya 2666 2666. Ini kenapa saya beli? Ya tentu saja karena of course dia harus kita baca, wajib. Tapi waktu saya keliling Amerika itu salah satu toko buku yang mengundang saya bicara namanya Wild Detective. Nah, sebenarnya itu pemiliknya itu penggemarnya Bolano dan dia bilang sebenarnya novelnya Bolano yang berjudul Savage Detective itu seharusnya diterjemahkannya ke bahasa Inggris itu Wild Detective katanya gitu. Jadi dia itu toko bukunya kecil kayak rumahan gitu, bagus banget. Itu di satu rak hanya karya-karya Bolano dan juga buku-buku yang interpretasi tentang karya-karya Bolano. Nah, terus kemudian buku-buku lain tentu ada buku-buku Asia, termasuk ada buku saya dan sebagainya gitu ya. Nah, waktu saya diundang situ, saya pikir oke, gue ada di toko buku Wild Detective, gue harus beli Bolano dong, ya nggak sih? Jadi aku beli itu, yang Wild Detective gue udah punya, gitu. Nah, satu lagi nih untuk ekstra, aku lagi seneng sama satu penulis India. He's amazing, namanya Jeet Thayil. Dia ini juri di Booker Prize tahun ini. Sorry, how do you spell the name? Nggak pernah dengar. Oke, emang dia cukup ya nggak baru sih, tapi ya dia belum seterkenal Bolano. Dia masih hidup, masih he's quite young. Nah, artinya I think he's in his 40s or something. Nama tulisannya Jeet, Jat, atau Jeet, bacanya Jeet. Thayilnya Thayil. Thayil. Nah, dia ini juri Booker Prize. Kalau nanti nge-google Booker Prize tahun ini, nah dia tuh jurinya. Judul bukunya menarik. Sebenarnya saya udah intip-intip dikit sih ya, makanya saya beli The Book of Chocolate Saints. Itu judulnya. Sampai sekarang saya belum baca. Saya belinya tahun 2018 di Pena. Nah, ini cuma 6 dari yang sebenarnya ada ratusan. Belum tuh yang Murakamian tuh. Saya Murakami kan yang suka anak saya. Saya sebenarnya nggak terlalu into Murakami, tapi kan gara-gara Mira Lesmana
bilang dia mau Murakami, ya gue harus baca kan. Ya. Setelah aku baca yang itu, yang Mira bahas, ya akhirnya aku beli juga lah beberapa yang, tapi nggak semua, hanya 1-2 aja. Oke. Itu belum saya baca. Sedikit menyimpang, tapi selamat malam buat Mbak Mira Lesmana. Terima kasih sudah membuat Lela Hudori baca Murakami. Keren. Terus ada lagi tuh yang Elena Ferrante itu juga karena anak saya dorong harus baca, jadi saya beli gitu. Tapi belum saya baca. Gitu banyak. Kalau udah demen sama satu pengarang gitu ya, atau beberapa pengarang kan ngeborong bukunya. Pernah nggak sih ada kejadian udah beli terus beli lagi gitu? Oh, maksudnya beli judul yang sama 2 kali? Oh, udah pernah, sering. Yaitu J.D. Salinger. Karena covernya kan suka beda ya. Cover kan suka ada versi cover yang klasik, abis itu ada versi cover yang lebih baru apa-apa. Terus ya aku beli aja gitu karena covernya cakep gitu. Lagian juga J.D. Salinger kan murah ya, biasanya dia nggak terlalu mahal. Jadi ya aku beli gitu. Kadang-kadang aku beli lagi karena nggak bisa ketemu. Gimana ya J.D. Salinger gue yang ini, ya udah beli lagi gitu. Terus tahu-tahu yang hilang itu ketemu gitu. Jadi suka ada double. Sehingga My J.D. Salinger tuh kayaknya setiap judul ada 2 gitu deh. Bener. Ini kayak gue juga, dalam artian gini. Walaupun nggak dibeli, nggak tahu kalau Mbak Lela gimana, tapi kadang-kadang ada satu penulis yang Alchemist itu saya udah beli sampai 3 kali gitu loh, karena suka banget. Terus tiba-tiba kangen pengen baca, nggak ada, beli lagi. Gitu. Beli lagi ya, tahu-tahu yang lama ntar ketemu gitu. Yang lama ketemu gitu. Nah kalau misalnya belinya double kayak gitu kan Mbak, nanti kira-kira bisa dijadiin gift nggak gitu? Kalau J.D. Salinger ya saya berat karena nggak tahu kenapa, biarpun saya punya double ya atau triple, saya agak berat kalau J.D. Salinger, nggak tahu kenapa. Pokoknya kalau JDS tuh aku peluk banget gitu. Biarpun bahkan saya tuh yang The Catcher in the Rye itu kan covernya bagus banget ya. Itu saya punya 3, itu kayaknya saya sulit itu memberikan ke orang, jadi saya mendingan kalau ada orang yang gimana, saya akan mendingan saya beliin aja lagi gitu. Karena it's not expensive ya, jadi Salinger itu kan kecil, pocketbook dan nggak terlalu mahal. Kalau ada yang bilang aku juga nggak pernah minjemin biasanya. Kalau ada orang yang bilang pinjem lah, gue mendingan beliin daripada minjemin karena kalau minjemin saya suka khawatir kelipet-lipet atau nanti kesiram kopi atau ngerti nggak sih? Pokoknya nggak ada, gue beliin lo aja deh gitu. Saya kalau ada orang yang minjem, jadi lama-lama orang pada udah tahu bahwa saya tuh nggak bakal minjemin gitu. Saya bakal beliin aja kalau mereka pengen baca. Oke. Balik ke Sundoku tadi. Tadi semua itu kan semuanya buku-buku asing. Do you read Indonesian books by Indonesian authors, atau mungkin ada yang belum, gue udah beli nih belum dibaca atau gimana? Kalau Indonesian authors biasanya saya langsung baca karena biasanya first of all yang saya mau sebelum menjawabnya Indonesian authors tadi kan perhatiin nggak ada ya penulis perempuan kan, saya yang Sundoku ya. Yes. Nah penulis perempuan semua saya baca. Langsung saya duluin, maaf ya. Kenapa? I always prioritize women writers karena mereka, aku setuju dengan Virginia Woolf bahwa penulis perempuan itu memang tidak dihitung di zaman-zaman masa dia ya, dan dia kan pernah mengatakan bahwa di zaman Shakespeare coba mana penulis perempuan yang ada gitu, yang benar-benar ditonjolkan gitu loh. Jadi I really, kalau begitu saya dengar ada penulis perempuan Indonesia maupun asing yang keluar, langsung aku upayakan untuk beli dan aku baca gitu. Makanya nggak ada tuh Sundoku gue penulis perempuan, semua udah gue baca. Yang aku punya loh ya. Yang di luar di toko buku mungkin masih banyak yang belum saya baca. Okay. Nah, kalau di Indonesia juga biasanya saya usahakan langsung baca gitu. Saya usahakan, biasanya Indonesia tipis soalnya. Ya. Tipis, udah gitu of course bahasanya kan saya lebih cepat bacanya daripada bahasa Inggris. Kan gitu. Jadi nggak ada saya Sundoku yang Indonesia, beneran nggak ada. Asik.
Yang di rumah aku loh ya, aku nggak ngomongin yang aku belum beli. Iya. Ngerti kan? Jadi artinya if you ask me bukunya siapa gitu ya, berarti aku belum punya aja gitu. Okay. Guys, Mbak Lela Hudori guys. Makasih banyak Mbak Lela, makasih banyak. Sebenarnya panjang sih obrolan dengan Mbak Lela ini karena kita juga ngobrolin hal-hal lain termasuk juga soal film, juga soal buku-bukunya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi itu nanti di lain episode karena sekarang kita masih ngomongin soal Sundoku. Nah, obrolan Sundoku Kepo Buku ini masih panjang. Kita masih punya beberapa teman yang juga udah menerima tantangan Sundoku dan juga pastinya gua, Steven sama Toto juga bakal memberikan pengakuan kami. Tapi itu di episode kedua. Episode kedua soal Sundoku. Jadi sabar menanti. Sekarang bongkar dulu lah rak bukunya, buku-buku yang belum dibaca keluarin, dibaca lagi atau didata 5 buku yang paling lama, kemudian kalian ceritakan kepada kami di sini. Jangan lupa catat kontak-kontak kami di sini kalau mau ada yang ikutan Sundoku Challenge-nya Kepo Buku, yaitu email. Pertama email. Jadi rekam aja terus attach ke email di hoi@kepobuku.com, hoi@kepobuku.com. Terus ada WhatsApp 087878505012. Jadi pakai WhatsApp voice note aja, pencet itu yang gambar mikrofon di kanan bawah terus langsung ngomong, "Woi, Bang Rane, Toto, Steven, gua ini di sini, ini buku gue." Bisa juga pakai cara itu atau mau lebih gampang, main aja ke Instagram terus DM kami atau kirim message kepada kami dalam bentuk audio. Sama di situ nanti ada gambar mikrofon yang bisa dipencet terus langsung ngomong aja di situ. Kirim. Nanti akan kita ikutkan dalam episode berikutnya di minggu depan. Ayo, ditunggu pengakuan dosa. Enggak dosa-dosa amat sih. Ditunggu pengakuannya. Ya wes, pamit dulu. Itu buku yang udah lama nggak dibaca lagi mumpung lagi work from home. Dan terakhir atas nama Steven di Ambon, Toto di Singapura, terus tadi ada Kino di Australia, ada Cici Vera di Jakarta ya. Di Jakarta ya Vera ya. Dan pastinya ada Mbak Lela Hudori. Gua Rane Hafid pamit, minggu depan kita ketemu di sini. Assalamualaikum, permisi.